Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi bab 6 yaitu CPU scheduling. Kelompok ini sendiri beranggotakan saya sendiri Agung Prasetyon, kemudian ada teman saya yaitu Ilham Maulana. Yang pertama itu apa itu CPU scheduling? CPU scheduling adalah dasar dari sistem operasi pemrograman, di mana CPU scheduling ini mengalihkan CPU di antara proses. Sistem operasi dapat membuat file komputer lebih produktif. Konsep dasar dari CPU scheduling adalah dalam sistem proses tunggal, hanya satu proses yang dapat berjalan dalam satu waktu. Proses lainnya harus menunggu hingga CPU bebas dan dapat dijadwalkan ulang. Tujuan dari multipemrograman ini adalah untuk menjalankan beberapa proses setiap saat untuk memaksimalkan pemakaian CPU. Ide lebih sederhana lagi adalah sebuah proses dijalankan sampai itu harus menunggu. Kemudian diselesaikan ketika ada permintaan dari input output atau I/O. Kemudian ada CPU I/O burst cycle. Keberhasilan dari CPU scheduling ini bergantung pada properti proses yang diamati. Ketika suatu proses mengeksekusi, proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan menunggu dari I/O. Proses pergantian ini terjadi antara dua state atau bagian dari I/O tersebut. Eksekusi proses tersebut dimulai dengan CPU burst, yang yaitu di mana CPU itu diikuti oleh burst I/O, kemudian diikuti oleh burst CPU lainnya. Kemudian ada CPU scheduler. Definisi dari CPU scheduler adalah kapanpun CPU menjadi idle atau tidak dalam kerja apapun, sistem operasi harus memilih salah satu dari proses dalam antrian untuk siap dieksekusi. Proses ini dilakukan oleh penjadwalan jangka pendek atau CPU scheduler. Penjadwalan ini memilih proses dari proses di memori yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikannya ke CPU untuk proses tersebut. Kemudian ada preemptive scheduling. Pada preemptive scheduling ini terdapat 4 proses, di mana yang pertama itu scheduling dilakukan ketika proses beralih dari status berjalan ke status menunggu. Kemudian ada ketika status proses beralih dari status berjalan ke status siap. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu ketika suatu proses beralih dari status menunggu beralih ke status siap. Yang terakhir adalah proses berakhir. Yang dimaksud di sini adalah CPU scheduling, di mana ketika suatu CPU dilakukan tugas lainnya harus menunggu ketika suatu proses tersebut selesai dengan tugas yang diberikan. Jadi ketika ada proses tugas yang diberikan, tugas lain itu diharapkan menunggu antriannya hingga proses tersebut selesai. Kemudian ada dispatcher. Komponen lain yang terlibat dalam posisi penjalan CPU adalah dispatcher ini, yaitu dispatcher tersebut adalah modul yang memberikan kontrol CPU untuk proses yang dipilih oleh penjadwalan. Fungsi ini meliputi beberapa, yaitu mengalihkan konteks, beralih ke mode pengguna, lalu mode melompat ke lokasi yang tepat di pemrograman pengguna untuk memulai ulang program tersebut. Kemudian ada scheduling kriteria. Scheduling kriteria ini disarankan untuk membandingkan algoritma CPU scheduling. Karakteristik mana yang digunakan untuk perbandingan dapat menjadi substansial perbedaan algoritma. Mana yang dinilai lebih baik. Kriteria ini meliputi sebagai hal berikut. Yang pertama adalah CPU utilization, di mana CPU ini diharapkan berproses sibuk mungkin ketika menerima tugas yang diberikan. Kemudian ada throughput. Ketika sebuah CPU diberikan tugas, diharapkan CPU tersebut menyelesaikan tugas tersebut sampai selesai. Kemudian ada waktu penyelesaian. Dari sudut pandang proses tertentu, para kriteria penting adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Yang dimaksud di sini adalah ketika sebuah CPU diberikan tugas tersebut, yang mendefinisikan pada kriteria itu adalah ketika seberapa lama CPU tersebut menjalankan atau memproses tugas tersebut. Kemudian adalah waktu menunggu. Algoritma ini tidak mempengaruhi jumlah tersebut, waktu selama proses menjalankan auto atau melakukan I/O. Terakhir adalah waktu merespon.
Yang dimaksud di sini adalah ketika sebuah tugas sudah selesai, bagaimana CPU tersebut merespon tugas yang sudah diberikan tersebut. Kemudian ada scheduling algorithms. Scheduling penjadwalan CPU berkaitan dengan masalah memutuskan proses yang mana di file antrian siap untuk dialokasikan ke CPU. Ada banyak penjadwalan CPU yang berbeda menurut algoritmanya tersendiri. Yang pertama yaitu first come first serve. Yang dimana sesuai dengan artinya apa yang datang itu dilayani terlebih dahulu, Dimana FCFS-nya ini mudah dikelola dengan antrian FIFO. Ketika suatu proses memasuki antrian yang siap, antrian tersebut dihubungkan ke ekor antrian. Ketika CPU kosong, itu dialokasikan ke proses di bagian depan antrian. Proses yang sudah berjalan kemudian dihapus ketika antrian tersebut sudah selesai. Kemudian ada shortest job first scheduling. Metode ini algoritma ini memiliki penjadwalan yang mengasosiasikan dengan setiap proses panjangnya proses CPU burst berikutnya. Jika CPU bersedia, CPU tersebut ditetapkan ke proses yang memiliki semburan CPU terkecil berikutnya. Priority scheduling. Sesuai dengan namanya, priority scheduling ini memprioritaskan apapun yang terkait dengan setiap proses tersebut, dan CPU dialokasikan untuk proses tersebut dengan prioritas tertinggi. Kemudian ada round robin scheduling. Algoritma ini dirancang khusus untuk sistem pembagian waktu. Round robin scheduling ini sangat mirip dengan penjadwalan FCFS atau first come first serve, yang dimana perbedaannya hanya pada preemption ditambahkan ke memungkinkan sistem untuk beralih antara proses. Kemudian ada multi-level queue scheduling. Algoritma ini ditugaskan kepada suatu antrian, kemudian umumnya didasarkan pada beberapa properti proses, seperti memori ukuran, prioritas proses, atau jenis proses. Setiap antrian memiliki penjadwalan sendiri algoritmanya. Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham Maulana. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang CPU scheduling dengan poin keempatnya yaitu thread scheduling. Nah, thread scheduling ini di user level thread-nya ini thread-nya itu dikelola dengan thread library, dan thread kernel itu tidak menyadarinya. Lalu untuk dapat berjalan di CPU, user level thread ini pada akhirnya harus di mapping ke user level thread. Meskipun mappingnya itu tidak langsung dan mungkin menggunakan like wake process. Lalu ada materi selanjutnya, contention scope. Ada yang pertama, perbedaan user level thread dan kernel pada penjadwalan. Perbedaannya adalah terletak pada bagaimana cara mereka itu dijadwalkan pada sistem yang mengimplementasikan model many to many dan many to one. Thread library menjadwalkan user level thread untuk dijalankan pada like wake process yang tersedia. Skema ini dikenal dengan PCS atau Process Contention Scope. Lalu ada SCS, System Contention Scope. Untuk memutuskan user level thread mana yang akan dijadwalkan ke CPU, kernel ini menggunakan sistem contention scope, yaitu untuk persaingan untuk CPU dengan penjadwalan SCS yang terjadi di antara semua thread yang ada di dalam sistem. Lalu ada pthread scheduling, POSIX pthread API,
yang memungkinkan untuk menentukan PCS atau SCS selama pembuatan sebuah thread. Pthread mengidentifikasikan nilai lingkup berikut. Untuk PCS gunakan pthread scope proses. Untuk SCS, pthread scope system. Kebijakan pthread scope proses ini menjadwalkan user level thread ke lightweight proses yang tersedia. Jumlah lightweight proses ini dikelola oleh library thread. Nah, lalu pada proses pthread IPC menyediakan dua fungsi. Yang pertama ada pthread attr set scope, lalu ada pthread attr get scope. Lalu materi 6.5 multiple process scheduling. Nah, di sini jika ada beberapa CPU dalam satu sistem, pembagian beban prosesor itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi masalahnya adalah di penjadwalannya yang menjadi lebih kompleks. Banyak kemungkinan seperti dengan Nah, lalu bagaimana jika hanya ada satu CPU? Jika hanya ada satu CPU, tidak ada solusi terbaik untuk membagi beban prosesor. Nah, jika hanya ada satu CPU, tidak ada solusi terbaik. Hanya ada solusi untuk menunggu suatu proses itu selesai lalu dikerjakan proses selanjutnya. Untuk penjadwalan CPU dalam sistem I/O dan lalu ada 6.5.1 approach to multiple process scheduling. Salah satu pendekatan penjadwalan CPU dalam sistem multiprosesor ini memiliki semua keputusan untuk penjadwalan pemrosesan yang terjadi dalam CPU, I/O, dan aktivitas sistem lainnya yang ditangani oleh satu prosesor, yaitu server master. Prosesor lain hanya mengeksekusi kode pengguna. Multiprosesor asimetris ini sederhana karena hanya satu prosesor yang mengakses struktur data sistem, sehingga mengurangi kebutuhan untuk berbagi data. Lalu ada prosesor affinity. Nah, di sini pertimbangan apa yang terjadi pada memori cache ketika suatu proses itu berjalan pada prosesor tertentu dan yang terakhir diakses oleh prosesor mengisi cache untuk prosesor. Akibatnya, akses memori yang berurutan oleh proses ini seringkali terpenuhi dalam memori. Lalu ada load balancing. Pada sistem SMP, penting untuk menjaga keseimbangan beban kerja yang ada di prosesor, yang ada di semua prosesor untuk memanfaatkan sepenuhnya memiliki lebih dari satu prosesor. Jika tidak, satu atau beberapa prosesor mungkin hanya diam sementara prosesor lain memiliki beban kerja yang tinggi. Ada dua pendekatan umum untuk load balancing ini. Yang pertama ada push migration, yaitu tugas tertentu secara berkala memeriksa beban pada setiap prosesor, dan jika menemukan tidak balance antara beban-beban tiap prosesor, lalu dia mendistribusikan bebannya itu secara merata dengan memindahkan suatu proses dari kelebihan beban ke proses yang menganggur atau tidak terlalu sibuk. Lalu yang pull migration ini
terjadi ketika proses yang menganggur ini menarik tugas yang menunggu dari prosesor yang sibuk. Lalu materi 6.6 yaitu real time CPU scheduling. Ada dua poin utama di sini. Yang pertama ada soft real time system dan kedua hard real time system. Untuk soft real time system itu dia tidak memberikan jaminan kapan proses itu akan dijadwalkan. Mereka hanya menjamin bahwa proses tersebut akan diberikan preferensi atau proses. Untuk hard real time system, dia memiliki persyaratan yang lebih ketat. Sebuah tugas itu harus dilayani oleh batas waktu tertentu. Layanan setelah batas waktu berakhir sama dengan tidak ada layanan sama sekali. Lalu untuk minimizing latency, ada event latency, yang artinya itu mempertimbangkan sifat event dari sistem real time system ini. Sistem biasanya menunggu suatu peristiwa yang terjadi secara real time dari user. Peristiwa itu dapat muncul baik dari software seperti ketika pengatur waktu kadaluarsa atau dalam hardware seperti ketika kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh mendeteksi bahwa ia mendekati suatu halangan. Nah, ketika suatu proses itu terjadi, sistem ini harus merespon dan menservisnya secara secepat mungkin. Ada dua jenis latency yang mempengaruhi kinerja dari real time system. Yang pertama ada interrupt latency. Interrupt latency ini mengacu pada periode waktu dari kedatangan interupsi pada CPU hingga dimulainya rutinitas yang melayani interupsi. Ketika interupsi terjadi, sistem operasi itu harus terlebih dahulu menyelesaikan instruksi yang dijalankannya dan menentukan jenis instruksi yang terjadi. Lalu untuk yang kedua, dispatch latency. Nah, jumlah waktu yang dibutuhkan petugas penjadwalan untuk menghentikan satu proses dan memulai proses lainnya itu disebut dispatch latency. Lalu materi selanjutnya, priority based scheduling. Fitur terpenting dari suatu sistem operasi real time adalah segera merespon suatu proses apapun yang terjadi secara real time. Dan setelah proses itu membutuhkan kinerja dari CPU. Akibatnya penjadwalan untuk sistem operasi itu harus mendukung algoritma yang berbasis prioritas dan preemption. Untuk rate monotonic scheduling, ini menjadwalkan tugas-tugas periodik menggunakan kebijakan prioritas statis dengan preemption. Jika proses ini lebih rendah yang sedang berjalan dan ada proses yang prioritasnya lebih tinggi tersedia untuk dijalankan, akan mendahului proses dengan prioritas lebih rendah. Jadi diutamakan kinerja yang lebih rendah. Lalu ada earliest deadline for scheduling. Ini menetapkan prioritas secara dinamis sesuai dengan tenggat waktu dari proses itu. Semakin cepat tenggat waktunya, semakin tinggi prioritasnya. Semakin lambat tenggat waktunya, semakin rendah juga prioritas yang diberikan. Lalu di sini ada proportional share scheduling. Ini penjadwalannya itu membagi secara proporsional, beroperasi dengan mengalokasikan perbagian. Contoh, jika suatu prosesor memiliki kemampuan 100 share, lalu dibagi menjadi 3 prosesor, pekerjaannya dibagi menjadi 3 prosesor. Prosesor A mendapatkan 50 share, prosesor B mendapatkan
15 share dan prosesor C mendapatkan 20 share. Jika ditotal dari pembagian 3 ini 50 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 55 share dari total 100 share yang ada. Nah, jika untuk memulai proses selanjutnya yang membutuhkan 20 share sedangkan 85 share ini sudah dipakai, prosesor itu akan di-deny. Proses yang penambahan 20 share untuk proses keempat itu akan di-deny terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kelompok 9 mengenai CPU scheduling. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.